semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Epifania Sandri Asa dengan NIM 2407010072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Health Belief Model, di mana untuk menjelaskan teori tersebut, di sini saya akan membagi menjadi beberapa penjelasan, di mana yang pertama saya akan menjelaskan siapa sih penemu dari teori Health Belief Model, kemudian apa sih itu teori Health Belief Model, dan apa saja tahapan dan juga komponen-komponen dalam teori Health Belief Model itu sendiri. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyaksikan dan menyimak video ini. Jadi, teori Health Belief Model awalnya dikembangkan pada tahun 1950 oleh sekelompok ahli psikologi bernama Gottfried Hochbaum, Leventhal, Stephen Kegels, dan Irwin Rosenstock. Mereka bekerja pada pelayanan kesehatan di Amerika, di mana pada teori ini mereka menjelaskan kegagalan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program mencegah dan mendeteksi penyakit. Ini disampaikan oleh Hochbaum pada tahun 1958 dan Rosenstock pada tahun 1960. Kemudian model ini dikembangkan untuk mempelajari respon masyarakat terhadap gejala dan perilaku mereka dalam menanggapi diagnosa penyakit, khususnya kepatuhan regimen medis. Selanjutnya, konsep utama dari teori HBM atau Health Belief Model adalah bahwa perilaku sehat ditentukan oleh kepercayaan individu atau persepsi tentang penyakit dan sarana yang tersedia untuk menghindari penyakit tersebut. Selanjutnya, apa sih pengertian dari teori Health Belief Model? Jadi, teori Health Belief Model atau HBM merupakan suatu konsep yang mengungkapkan alasan dari individu untuk mau atau tidak mau melakukan perilaku sehat. Ini disampaikan oleh Jens and Becker pada tahun 1984. Health Belief Model juga dapat diartikan sebagai sebuah konstruk teoretis mengenai kepercayaan individu dalam berperilaku sehat. Ini disampaikan oleh Coroner pada tahun 2025. Sehingga Health Belief Model adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan kepercayaan individu terhadap perilaku hidup sehat, sehingga individu akan melakukan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat tersebut dapat berupa perilaku pencegahan maupun penggunaan fasilitas kesehatan. Health Belief Model ini sering digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif dan juga respon perilaku untuk pengobatan pasien dengan penyakit yang akut dan juga penyakit kronis. Sehingga untuk memahami teori ini lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan penerapan dari teori Health Belief Model berdasarkan jurnal penelitian yang berjudul Analisis Faktor Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi pada klien dengan diabetes mellitus berbasis teori Health Belief Model. Jadi, teori Health Belief Model terbagi atas 6 tahapan atau 6 komponen. Jadi, berdasarkan jurnal ini, yaitu Jurnal Analisis Faktor Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi pada klien dengan diabetes mellitus berbasis teori Health Belief Model, di sini saya akan menjelaskan penerapan dari 6 tahapan tersebut ke dalam hasil penelitian dari jurnal tersebut. Baik, di mana pada teori Health Belief Model, tahapan atau komponen yang pertama yaitu perceived susceptibility atau yang kita kenal dengan persepsi kerentanan. Di mana persepsi kerentanan merupakan keyakinan individu mengenai kerentanan dirinya terhadap risiko penyakit dalam mendorong seseorang untuk melakukan perilaku yang lebih sehat.
Semakin besar risiko yang dirasakan, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut terlibat dalam perilaku untuk mengurangi risikonya. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal ini didapatkan contoh bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten RSUD Kabupaten Sidoarjo didapatkan hasil bahwa pada dimensi yang pertama yaitu perceived susceptibility atau persepsi kerentanan yang menyatakan bahwa responden yang mempunyai perceived susceptibility yang tinggi mayoritas tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 25 responden atau setara 23,8% dan responden yang patuh berjumlah 21 responden atau setara 20%, sedangkan responden dengan perceived susceptibility terdiri yang rendah mayoritas patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 33 responden atau setara dengan 31,4% dan responden yang tidak patuh berjumlah 26 responden atau setara dengan 24,8%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di mana seseorang yang mempunyai kerentanan rendah adalah seseorang yang merasa bahwa dirinya rentan terhadap suatu penyakit dan akan lebih sering melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut dengan cara patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Mereka yang merasa rentan terhadap penyakit diabetes mellitus ini adalah mereka yang mungkin memiliki faktor keturunan yang juga memiliki penyakit diabetes mellitus. Kemudian bagaimana mereka juga yang merasa bahwa pemenuhan gizi mereka tidak sesuai dengan standar kesehatan dan juga bagaimana hygiene atau sanitasi dari lingkungan setempat yang juga menjadi salah satu faktor mereka merasa bahwa mereka rentan terhadap penyakit diabetes mellitus. Sehingga berdasarkan penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merasa memiliki kerentanan yang rendah adalah seseorang yang merasa bahwa dirinya rentan terhadap suatu penyakit dan akan lebih sering melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut dengan cara patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizinya setiap hari. Selanjutnya, komponen atau tahapan yang kedua adalah perceived severity, di mana perceived severity merupakan suatu keyakinan individu terhadap keparahan penyakit. Sedangkan persepsi keparahan terhadap penyakit sering didasarkan pada informasi atau pengetahuan pengobatan, mungkin juga berasal dari kepercayaan terhadap orang yang memiliki kesulitan tentang penyakit yang diderita atau dampak dari penyakit terhadap kehidupannya. Teori ini atau penjelasan ini disampaikan oleh M.C. Cornick Brown pada tahun 1999. Contoh yang dapat kita ambil atau kita analisis dari hasil penelitian pada jurnal ini, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mempunyai perceived severity yang tinggi mayoritas patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 35 responden atau setara dengan 33,3% dan responden yang tidak patuh berjumlah 18 responden atau 17,2%. Sedangkan responden dengan perceived severity yang rendah mayoritas tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 33 responden dan responden yang patuh berjumlah 19 responden atau 18,1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi keseriusan dan parahnya suatu penyakit yang akan diderita seseorang, maka semakin besar pula usaha untuk mencari tindakan pencegahannya seperti patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizinya. Selanjutnya, tahapan atau komponen yang ketiga yaitu perceived benefits, yaitu keyakinan akan manfaat yang dirasakan pada individu
individu apabila melakukan perilaku sehat. Ini disampaikan oleh James and Becker pada tahun 1984. Konstruksi dari manfaat yang dirasakan adalah pendapat seseorang tentang kegunaan suatu perilaku baru dalam menurunkan resiko terkenanya penyakit. Contoh dari hasil penelitian pada jurnal ini, di mana berdasarkan penelitian tersebut dinyatakan bahwa responden yang mempunyai persepsi benefit yang tinggi mayoritas patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 27 responden atau 25,7%, dan responden yang tidak patuh berjumlah 21 atau 20%, sedangkan responden dengan perceived benefits rendah mayoritas tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 30 responden atau 28,6%, dan responden yang patuh berjumlah 27 responden atau 25,7%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di mana seseorang yang mempunyai persepsi manfaat tidak dapat patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi karena belum merasa adanya manfaat dari perilaku tersebut. Sehingga banyak responden yang percaya bahwa mengikuti diet sehat dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini menjadi faktor positif dalam kepatuhan mereka. Baik, selanjutnya komponen atau tahapan yang keempat adalah perceived bias, yaitu aspek negatif pada individu yang menghalangi individu tersebut untuk berperilaku sehat. Karena untuk melakukan suatu perubahan bukanlah suatu hal yang mudah. Sehingga berdasarkan hasil penelitian dari jurnal tersebut, beberapa hambatan yang dapat dihadapi oleh para responden dapat meliputi yang pertama biaya, di mana 60% responden menganggap makanan yang sehat pastinya lebih mahal. Selanjutnya yang kedua pengetahuan, 50% responden merasa kurang memahami tentang gizi itu sendiri. Selanjutnya kebiasaan, di mana 55% responden mengalami kesulitan dalam mengubah kebiasaan makannya. Identifikasi hambatan ini sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif di kemudian hari yang kemudian dapat berdampak juga pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Namun pada hasil penelitian pada jurnal ini dikatakan bahwa tingginya persepsi hambatan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan sesuatu dan tidak akan membuat seseorang tersebut enggan dalam bertindak dan tetap patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Selanjutnya komponen atau tahapan yang kelima adalah cues to action, merupakan konstruk yang menjelaskan mengenai faktor yang merangsang individu untuk mau berperilaku sehat. Dan pernyataan ini disampaikan oleh James and Becker pada tahun 1984. Pada analisis pada jurnal ini menggunakan penelitian antara hubungan antara cues to action dengan subvariable person and event dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi, sehingga hasil yang didapat berdasarkan penelitian dari jurnal tersebut, isyarat untuk bertindak yang paling berpengaruh adalah pengingat dari tenaga medis yang berjumlah 70 responden dan dukungan responden mendapatkan keluarga responden dukungan cenderung mematuhi diet dengan 75% dari mereka melaporkan kepatuhan yang baik. Selanjutnya, tahapan atau komponen yang keenam adalah self-efficacy, di mana self-efficacy merupakan kepercayaan pada diri sendiri terhadap kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini disampaikan oleh Bandura pada tahun 1977. Contoh self-efficacy pada penelitian ini di mana tinggi mayoritas patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 29 responden atau setara 27,6%, dan responden yang tidak patuh berjumlah 16 responden atau 15,2%. Sedangkan responden dengan self-efficacy rendah mayoritas tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah
35 responden atau 33,3%, dan responden yang patuh berjumlah 25 responden atau 23,8%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang tidak memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu masalah, maka mereka cenderung untuk tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi mereka sendiri. Dan perilaku yang ditampilkan juga akan mengarah bukan pada perilaku positif, tetapi pada perilaku yang negatif. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan diabetes mellitus berdasarkan teori Health Belief Model atau HBM. Secara keseluruhan, semua dimensi Health Belief Model berkontribusi terhadap kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi, sehingga disarankan untuk merancang intervensi yang meningkatkan kesadaran, mengatasi hambatan, serta meningkatkan efikasi diri dan dukungan sosial untuk membantu pasien diabetes mellitus dalam mematuhi diet yang dianjurkan demi pengelolaan diabetes yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup seseorang, dan juga berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai teori Health Belief Model. Semoga semuanya dapat memahami dan mencerna dengan baik, lalu menerapkan teori ini dalam kebutuhan kesehatannya setiap hari. Sekian dan terima kasih.